Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran pada bab pertama di dalam Sarpras untuk kelas 12, yaitu perencanaan kebutuhan Sarpras ya. By the way, gimana kabar kalian? Ibu harap selalu baik dan bahagia ya. Oke, di dalam bab perencanaan kebutuhan Sarpras, hal pertama yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang gimana sih perencanaan kebutuhan Sarpras ya. Kemudian analisis kebutuhan Sarpras, kemudian akan ada pengusulan Sarpras seperti apa dan juga bentuk formulirnya, serta kebutuhan Sarpras ke kantor itu sendiri ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk perencanaan kebutuhan Sarpras. Yang pertama itu ada pengertian. Oke, perencanaannya. Oke, perencanaan. Yang pertama kita lihat pengertian dari perencanaan itu sendiri. Nah, yang pertama, menurut dari Bapak Sondang Pisiagian ya, dia di dalam buku Filsafat Administrasi menjelaskan nih kalau misalnya perencanaan itu bisa diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan ya dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan ya. Jadi perencanaan ini proses penentuan tujuan dan sasaran yang mau dicapai sama dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu sendiri ya, dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jadi menurut Pak Sondang ya, semua proses perkiraan dan penentuan ya itu masuk ke dalam perencanaan. Kalian misalnya one day mau kuliah, sekarang jauh-jauh hari kalian sudah merencanakan akan menjadi apa, akan masuk di kuliah akan masuk kuliah di bagian apa, kemudian berapa budget yang akan kalian keluarkan ketika kalian kuliah. Nah, itu sudah masuk ke dalam perencanaan. Nah, dalam hal ini kalian melakukan perencanaan dalam bidang pendidikan ya ataupun karir. Sedangkan yang akan kita bahas di sini, yang sedang kita bahas itu adalah perencanaan kebutuhan Sarpras ya. Kemudian menurut Engko Suara dan Aan Komariah ya, menurut mereka perencanaan itu adalah suatu kegiatan menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H ya. Jadi aktivitas yang berhubungan dengan 5W1H ini itu berkaitan dengan tujuan yang akan dirumuskan ya, teknik dan metode yang digunakan apa, kemudian sumber yang diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi 5W1H itu misalnya apa yang akan dilakukan? Oh, misalnya one day ke depan akan ada suatu kegiatan administrasi misalnya ya kan. Kenapa hal tersebut dilakukan? Untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang ada di kantor. Nah, siapa yang akan melakukannya? Para pekerja, para karyawan ya kan, atau stakeholder dan sebagainya. Jadi segala orang, segala bentuk, segala jenis orang yang ada di kantor tersebut. Kemudian di mana melakukan kegiatan itu ya, di kantor kalau kegiatan administrasi. Kemudian kapan dilakukan? Nah, dilakukannya di periode tahun depan gitu ya. Dan bagaimana melakukannya? Nah, melakukan kegiatan administrasi gimana nih how-nya kayak gitu ya. Nah, jadi perencanaan itu suatu kegiatan menetapkan aktivitas yang tadi 5W1H itu berkaitan dengan tujuan yang akan dirumuskan gitu ya. Itu bagi si Engko Suara itu arti perencanaan. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan itu kebutuhan ya perencanaan kebutuhan itu adalah proses mempersiapkan suatu tindakan atau pelaksanaan dengan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan memaksimalkan setiap rangkaian proses pencapaian tujuan dalam sebuah kantor ya. Jadi mempersiapkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi tindakan kalian misalnya pengen
menjadi seorang administrator. Nah, berarti kalian udah mempersiapkan nih, oh aku setelah dari jurusan ini akan masuk ke dalam perkuliahan di bidang administrasi. Nah, itu atau sekretaris. Nah, itu namanya kalian sudah mempersiapkan nih ya, tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian jadi administrator, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan perencanaan kebutuhan yang tepat guna ya. Oke, jadi di dalam untuk Sarpras itu sendiri, untuk mendapatkan perencanaan yang tepat guna itu harus memperhatikan yang pertama kesesuaian kebutuhan dengan kemampuan. Ada kalanya kita membutuhkan sesuatu yang besar tapi kita nggak punya kemampuan untuk pembiayaan atau budgeting kita nggak cukup. Nah, kita bisa menyesuaikan nih butuhnya apa tapi dengan kemampuan yang bisa dicapai, seperti itu. Kemudian yang kedua, tepat jumlah, jadi kesesuaian dengan jumlah dan nggak terlalu berlebihan dan kekurangan. Jadi sama seperti yang tadi, kebutuhan dan kemampuannya yang disesuaikan. Nah, di dalam tepat jumlah jangan sampai kita kemampuannya cuma bisa nyediain 10 piece misalnya, tapi karena buat stok nantilah sekalian, jadi kita ngadain 11 piece yang sebenarnya yang satu itu kita nggak terlalu butuh, kayak gitu. Ini contoh ya. Jadi kesesuaian antara jumlahnya itu sendiri, nggak terlalu banyak dan nggak kekurangan juga ya. Tepat jumlahnya. Kemudian mutu barang, jadi hal yang harus diperhatikan yang selanjutnya itu mutu yang baik supaya bisa dipergunakan secara efektif. Nah, efektif di sini artinya bisa membantu penyelesaian pekerjaan dengan baik gitu ya. Kemudian jenis barangnya, nah jenis alat atau barang yang diperlukan itu harus tepat dan juga bisa meningkatkan efisiensi ya. Efisiensi di sini dalam hal penghematan baik itu hemat tenaga, hemat waktu maupun hemat uang ya, budget. Jadi jenis alatnya itu harus bisa efisiensi. Nah, jadi perencanaan itu sendiri dia itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Sarpras nih supaya tepat guna dan ideal dalam mendukung pekerjaan kantor ya. Nah, jadi perencanaan Sarpras ini juga harus didasari oleh kondisi nyata lingkungan sebuah kantor nih gitu ya, kebutuhannya, kemampuan anggarannya, kemudian kepastian perincian sarananya gitu ya. Dan juga harus didasari sama analisis kebutuhan ya, melalui studi yang komprehensif. Jangan sampai kita melakukan analisis kebutuhan hanya berdasarkan opini kita tanpa ada studi atau observasinya terlebih dahulu di dalam perkantoran itu gitu ya. Jadi dengan pemenuhan kebutuhan Sarpras yang efektif dan efisien ya, jadi kebermanfaatannya itu bisa optimal untuk kurun waktu yang udah ditentukan, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk prosedur perencanaan kebutuhan Sarpras. Nah, prosedurnya itu yang pertama kita analisa dulu kebutuhannya, kita butuh apa saja gitu ya. Nah, di sini kebutuhan dari si kantor itu sendiri ada apa aja, dari divisi mana aja nih barang-barang yang dibutuhkan, kayak gitu. Nanti per unitnya biasanya melakukan list daftar terhadap barang-barang yang akan dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu menginventarisasi Sarpras yang ada ya. Jadi ada Sarprasnya ada apa aja. Inilah tugas si bagian inventaris ya. Nanti dia melakukan pencatatan terhadap semua Sarpras yang ada. Kemudian dia kasih nanti ke bagian perencanaan, ini loh Sarpras yang tersedia saat ini gitu. Jadi dari dari catatan inventaris itu bisa dilihat, oh apa yang kurang nih, apa yang sama dengan analisis kebutuhan yang tadi gitu ya.
Kemudian baru yang ketiga itu mengadakan seleksi. Nah, seleksi di sini dipilih nih mana barang-barang yang masih akan dibutuhkan ke depannya, barang-barang mana yang akan dilakukan pengadaan lagi, barang-barang mana yang dibutuhkan tapi belum ada, kayak gitu ya. Jadi mengadakan seleksi terhadap jenis barang, jenis alatnya, apa yang akan dipakai gitu ya. Kemudian setelah itu menyediakan dana. Nah, dari hasil seleksi tadi, barang-barang apa yang akan dilakukan pengadaan, karena ini masih dalam bentuk perencanaannya. Nah, kemudian disiapkan nih budgetnya. Jadi dilakukan penganggaran dulu ya, masih dalam bentuk tulisan, nominalnya butuh berapa nih untuk sekian unit barang ini, sekian unit barang itu, butuh berapa, begitu ya. Kemudian setelah disiapkan penganggarannya, baru diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan surplus. Nah, setelah perencanaannya udah lengkap, udah komplit, udah ada data list barang yang yang akhirnya akan diadakan, kemudian budgeting, baru kemudian dikasih wewenang nih ke orang bagian pengadaan ya untuk menyediakan surplusnya. Nah, kemudian itu untuk prosedurnya. Kemudian selanjutnya kita lihat persyaratan ya. Jadi supaya perencanaan itu berjalan dengan baik ya, kita juga harus memperhatikan persyaratan perencanaan ya. Syarat yang pertama itu berdasarkan alternatif. Jadi ketika kita menetapkan suatu perencanaan, itu sebaiknya kita memilih nih beberapa alternatif perencanaan dengan mempertimbangkan untung dan ruginya ya, cost and benefit. Jadi supaya kita bisa menentukan alternatif perencanaan yang baik. Jadi kayak nentuin opsi gitu loh. Jadi kalau misalnya perencanaannya budgetingnya segini ataupun barang yang kita butuhkan segini gitu ya, itu ada option A, terus nanti kita bikin option yang B gitu. Oh, kalau misalnya planning yang nggak sesuai nih dengan kenyataan nanti, ataupun misalnya nggak akan di approve nih terkait perencanaan kita, nah kita sediain plan B. Nah, itu maksudnya. Jadi sediain beberapa alternatif yang beda artinya beda untung sama ruginya. Di yang sisi ini misalnya untungnya di sini, ruginya di sini. Yang sisi option yang B, untungnya di bagian ini, ruginya di bagian ini gitu ya. Jadi siapin beberapa alternatif. Kemudian yang kedua itu realistis ya. Jadi jangan sampai kita bikin perencanaan cuman dalam bentuk laporannya doang tapi prakteknya berbeda. Dan kita sering melihat itu ya sekarang di dunia nyata. Misalnya contoh, guru bikin RPP ya, RPP-nya bikin formalitas ya, pengajarannya suka-suka dia kayak gitu ya. Nah, jadi harus realistis di dalam syarat perencanaan. Seperti itu juga kita bikin perencanaan, bikin laporan ya, nanti pas dipraktekin ya apa yang ada di laporan itu jangan sampai itu cuma jadi formalitas ya kan. Bikinnya bagus-bagus tuh laporannya, tapi diimplementasinya nggak ada kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ekonomis. Nah, ekonomis di sini pembuatan perencanaannya itu harus ada penganggaran ya, harus ada budgeting, harus ada penekanan budget, harus ada target budgetnya. Misalnya kalian punya rencana nih pengen beli iPhone misalnya, kalian udah ngasih budgeting, pokoknya aku harus nabung sekian per bulan, nanti hasilnya sekian, harga HP yang mau aku beli harus segitu, gak boleh lebih ya. Itu namanya budgeting. Jadi supaya nggak ada pemborosan, jangan sampai nanti kita pas ngadain perencanaan nih, barangnya udah kita list harganya nggak yang harusnya misalnya 1 juta nih untuk satu barang, untuk satu unit apa gitu ya, 1 juta. Terus nanti pas penganggaran dia nulis 1,5 juta, supaya nanti uang yang cairnya itu ada lebih gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ekonomis ya, perencanaannya itu, penganggarannya itu harus seekonomis mungkin, sejelas mungkin. Nah, makanya kenapa di dalam perencanaan itu ada penganggaran
yaitu supaya dalam pelaksanaannya itu nggak yang keluar dari zona target gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada fleksibel. Nah, fleksibel di sini artinya perencanaan itu dibuat harus yang bisa dievaluasi ya. Setiap waktu itu dibuat bisa dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan perkembangan dari si perusahaan. Jangan sampai kita jadi orang yang otoriter dalam hal perencanaan. Nah, misalnya kayak yang tadi, kita ngerencanain tahun depan pengen punya iPhone misalnya. Nah, kita ngebudgeting misalnya 5 juta nih. Nah, jadi kita harus fleksibel dalam hal ya, nanti kalaupun tahun depan belum tercapai nih, nah itu harus disesuaikan dengan perkembangan. Oh, iPhone udah nggak laku lagi nih, masih banyak kok HP lain yang speknya sama, misalnya Samsung gitu ya, ataupun mungkin sekarang orang pada berpindah ke Oppo kayak gitu ya. Nah, itu harus fleksibel dan ngikutin perkembangan, gak yang harus itu aja terus, itu jatuhnya kita konvensional ya, kayak terlalu pakem orangnya kayak gitu. Jadi harus fleksibel, harus mampu berubah, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Kemudian yang kelima itu perencanaan harus dilandasi partisipasi. Jadi jangan sampai pas kita bikin perencanaan nih, kita nggak ngelibatin pihak lain. Kita merasa udahlah aku aja, yang lain pasti kerjanya asal-asalan. Nggak boleh ya. Kalian misalnya bikin tugas kelompok, udah aku aja lah yang ngerjain, aku yang lebih ngerti, kalian nggak ngerti. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus ada partisipasi, yang lain juga ikut untuk menyumbangkan pendapat, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan idenya kayak gitu ya. Jadi masukan-masukan yang ada itu bermanfaat loh bagi kualitas dari hasil kerja atau tugas kalian kayak gitu. Kalian pinter nih, kalian bisa ngerjain, tapi ketika pekerjaan kalian hanya ada dalam sudut pandang kalian, gak ada masukan atau input dari anggota yang lain, itu sama aja namanya hanya terbatas di opininya kalian aja hasilnya nanti gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya syarat-syarat perencanaan yang baik itu rencana yang didasarkan pada kondisi nyata kantor itu ya, perencanaan yang mudah dipahami, kemudian yang transparan, dan juga memperhitungkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang kayak gitu. Kemudian yang subtema kedua kita lihat di analisis kebutuhan sarpras ya. Nah, jadi analisa kebutuhan sarpras itu bagi suatu perkantoran itu aktivitas yang sangat berguna dan bermanfaat ya, karena dengan melakukan analisa nih, manajemen kantor bisa mendapatkan perincian yang lengkap tentang kebutuhan sarpras ya. Jadi ketika kita melakukan analisa, oh ini loh buktinya. Analisa bukan hanya sekedar dari opini ya, tapi melihat realistis dari si kantor itu, ngelihat dari studi komprehensif, dari observasinya dia, dari data-data yang data sarpras yang ada kayak gitu ya. Nah, jadi sarpras yang udah nggak digunakan itu pemborosan nih, dan kantor jadi mengalami kerugian ya, karena itu harus dihindari. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan perencanaan yang sama kayak tahun lalu, yang sama udah konvensional lah, nggak usah lah kita analisa tiap tahun ya kan, capek kita, nggak perlu lah kita menyesuaikan dengan updatean tahun. Nah, kalau misalnya kita nggak menyesuaikan ya, yang ada nanti barang-barang yang nggak diperlukan diadakan lagi kayak gitu ya. Ini sama seperti kayak kalian belajar, materinya nggak di-upgrade, yang dari tahun lalu yang dipakai itu lagi, sedangkan zaman berubah gitu ya. Perubahan nilai materi itu semakin menuju perubahan yang lebih lebih upgrade kayak gitu. Nah, kalau misalnya guru-guru nggak mau mengupgrade materi, nah jatuhnya kalian nggak sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan zaman nanti ke depannya kayak gitu ya. Kalau kalian lihat materi-materi tahun lalu di era-era 90-an itu, kalian bakal ngeliat remeh banget materinya, bener. Tapi di zaman itu ya memang pengetahuannya masih sebesar itu gitu, tapi makin kesini pengetahuan makin di-upgrade, makanya ilmu pun harus dilakukan
pembaharuan materi, harus dilakukan pembaharuan gitu ya. Nah, jadi proses kegiatan analisa kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantor ya. Jadi boleh menganalisa kebutuhan apa aja yang dibutuhkan, tapi sesuaiin dengan kemampuan si kantor ini, budgetingnya. Sama kayak kalian misalnya dianalisa kebutuhan kalian di suatu sekolah gitu, di di sekolah kalian nih dianalisa nih, kalian butuh apa. Oh, butuh kuota, sekarang lagi era pandemik gitu ya, tapi lihat dulu kemampuan sekolah mampu atau tidak. Oh, sekolah nggak mampu, diakomodir sama pemerintah ya kan, sekarang diadakan kuota gratis dari pemerintah. Nah, pemerintah pun harus ngasih yang sesuai budget negara yang dipunya. Jangan sampai ngasih kuota yang banyak tapi sebenarnya negara nggak mampu, jadinya ngutang kayak gitu ya. Jadi harus memperhatikan juga kemampuan dari kantor itu sendiri. Kemudian manajemen itu di perkantoran perlu untuk menentukan jenis, spesifikasi, dan jumlah alat yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Jika A itu jumlah kebutuhan alat, kemudian JAD itu jumlah alat yang dibutuhkan, JAS itu alat yang disediakan, FGA itu faktor guna alat. Ya. Jadi ini rumusnya. Jadi kebutuhan alat itu diperoleh dari jumlah alat yang dibutuhkan dibagi jumlah alat yang disediakan dikali dengan faktor guna alat. Ya, jadi di rumus tersebut analisa surplus bisa disetarakan dengan analisa surplus pada instansi lain ya. Jadi kayak di perkantoran, di pabrik dan sebagainya. Nah, analisa surplus ini itu kegiatan dia mengamati dan mempelajari tentang apa aja sih yang jadi kebutuhan dari si instansi atau kantor ini di masa mendatang. Makanya analisa kebutuhan itu perlu ya dilaksanakan, perlu untuk dilakukan supaya pihak manajemen itu bisa menilai nih dan memberikan surplus yang dibutuhkan oleh kantor sehingga bisa menunjang kegiatan yang ada. Jadi outputnya pun jadi berkualitas kayak gitu ya. Segala sesuatu itu dimulai dari awalnya dulu nih. Perencanaannya nggak bagus ya, nanti kedepannya dari pengadaan, dari pemanfaatan, dari pengelolaan, inventarisasi dan segalanya itu jadi amburadul ya. Di awal aja salah, sampai akhir ya bakal salah kayak gitu. Jadi di awal perencanaan itu, analisa itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk pengusulan surplus. Nah, pengusulan surplus di sini ada beberapa langkah ya. Ini belum Ibu edit. Ada beberapa langkah dalam penetapan usulan surplus sebelum dilakukan pengadaan. Yang pertama itu kita tampung dulu semua usulan kebutuhan surplus dari setiap unit ya. Kemudian kita inventarisasi kekurangannya. Jadi inventarisasi kan udah ada tuh sebelumnya ya kan, barang-barang yang ada di gudang, barang-barang yang udah dihapuskan dan sebagainya. Nah, kita lihat dari inventarisasi yang ada, kita buatlah inventarisasi kekurangan ya. Yang tadi yang dicatat yang ada doang kan. Nah, yang kurang. Nah, semua usulan dari setiap unit sama kekurangan surplus yang ada kita catat. Kemudian selanjutnya kita susun rencana kebutuhan untuk periode tertentu ya. Misalnya untuk 1-2 tahun ke depan ya. Jadi kita susun rencananya. Kalau yang tadi usulan ditampung, kemudian disusun rencananya, baru yang ketiga kita memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi rencana kebutuhan ada 10 list misalnya. Oh, perlengkapan yang udah tersedia itu ada 9. Oh, berarti cuma butuh 2 lagi. Kayak gitu ya. Jadi memadukan rencana yang ada dengan alat yang udah tersedia. Kemudian yang keempat, memadukan rencana kebutuhan surplus dengan dana ya. Jadi nggak hanya dicocokkan dengan peralatan yang tersedia, tapi juga dengan dana yang cukup. Misalnya dana yang tersedia itu nggak memadai nih untuk mengadakan kebutuhan barang A. Nah, jadi perlu dilakukan seleksi nih terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang udah direncanain dengan melihat urgensinya ya. Misalnya yang tadi list daftarnya ada 10, misalnya yang tersedia masih ada 2, berarti masih butuh 8 dong ya.
Nah 8 itu kita cuma cukup budget buat 5 alat doang, 3-nya nggak cukup. Kita lihat yang mana yang paling urgensi ya, urgennya yang mana di antara ke-8 itu. Oh iya, yang urgen ada 4. Nah berarti 4 urgen diambil, yang satu opsional dipilih antara berdelapan itu gitu ya. Kemudian yang kelima, kita padu padan ya, memadukan rencana atau list kebutuhan perlengkapan yang urgent tadi dengan dana yang tersedia. Udah nih kita lihat tadi list kebutuhannya ada 10, tapi anggarannya cuman ada buat berlima misalnya. Nah, kita lihat yang paling urgent kan tadi. Nah, setelah yang paling urgent kita lihat ada 4, kita lihat dananya. Oh iya, dananya cukup nih untuk mendanai dana yang urgent, dan ada lebih ya kan, ada lebih misalnya buat biayain satu produk lagi, satu barang lagi. Nah berarti kita sesuaikan dengan dana tersebut ya. Kemudian untuk yang urgensi, jadi urutannya itu adalah barang yang urgent dulu, baru barang yang kemudian skala prioritasnya di bawah tingkat urgensi itu gitu ya. Jadi kita harus membuat skala prioritas barang apa aja yang tingkat urgennya itu dari atas sampai yang paling bawah. Nah baru deh yang terakhir kita menetapkan rencana pengadaan akhir. Udah nih dibikin yang tadi, udah ditampung usulan ya, disusun rencana, kemudian dipadu padankan itu si alat, dana, sama listnya ya. Baru habis itu ditetapkan rencana pengadaan akhir. Jadi dari list yang tadi, dari usulan tadi, oh ini loh akhirnya yang kami rencanakan untuk diadakan, kayak gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk formulir rencana kebutuhan itu ada 5 ya, belum ibu cantumkan di sini, nanti ibu share di kolom ini ya, di attachmentnya untuk formulir golongan A, B, C, dan sampai E ya. Nah kemudian untuk yang kelima itu kebutuhan sarpras. Nah perencanaan kebutuhan sarpras itu sendiri itu adalah rincian dari fungsi perencanaan yang mempertimbangkan faktor kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Jadi perencanaan kebutuhan itu mempertimbangkan nih ya, apa sih yang dibutuhin sama si kantor ini gitu. Nah jadi dalam menentukan kebutuhan itu perlu data ya, ada data distribusi, komposisi, jenis, jumlah, kondisinya mau gimana ya, sehingga berhasil guna gitu, tepat guna dan juga berdaya guna. Nah jadi perlu dilakukan pengkajian untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dari data yang tadi ada. Kita juga butuh penganggaran kayak gitu kan. Nah jadi setelah mengkaji penganggaran dan juga data-datanya, pasti timbul beberapa pertanyaan yang timbul itu apa aja. Yang pertama, apa sih yang dibutuhkan ya kan. Nah, logistik yang dibutuhkan itu harus bisa menjamin semua penyelenggaraan perusahaan menjadi lebih baik. Jangan sampai barang-barang yang dibutuhkan itu bukan barang yang urgent, bukan barang yang bisa melakukan kegiatan penyelenggaraan kegiatan perusahaan jadi lebih baik ya. Malah barang-barang yang nggak butuh gitu, barang-barang yang skala prioritasnya rendah. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan ada 3 fungsi utama. Nah, jadi keseluruhan aktivitas pokok yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan. Nah, barang itu dulu yang harus diadakan. Kemudian fungsi penunjang, ya, berbagai usaha atau upaya yang mendukung pelaksanaan fungsi utama. Nah, jadi penunjang dari yang utama tadi. Kemudian yang fungsi periferal itu kegiatan yang bersifat kegiatan sosial, informal, dan kegiatan seremonial gitu ya. Jadi skala prioritasnya itu fungsi utamanya itu adalah untuk aktivitas pokok ya. Jadi barang-barang untuk aktivitas pokok itu dulu yang harus dilakukan pengkajian ya. Kemudian baru barang-barang yang menunjang fungsi utama tadi. Baru kemudian yang terakhir periferal ya. Kemudian yang kedua, bagian mana yang membutuhkan. Nah, ini menyangkut sama lokasi atau tempat penyelenggaraan kegiatan ya. Jadi lokasi itu bisa terbatas pada
suatu tempat tertentu, misalnya divisi mana atau biro apa gitu ya, di seluruh kegiatan penyelenggaraan itu. Nah, kemudian bentuk sama jenis sarpras yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi yang 3 tadi itu dipengaruhi juga oleh si lokasi kegiatan ya. Misalnya lokasi kegiatannya di perpustakaan ya. Di perpustakaan berarti dia masuk ke fungsi utama atau fungsi penunjang. Misalnya penunjang berarti skala prioritasnya di tingkatan kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga, kapan dibutuhkan. Nah, timing atau ketepatan waktu untuk melakukan atau tidaknya sesuatu itu sangat penting nih untuk menentukan untuk menentukan mutu hasil pekerjaan ya, mutu dari hasil pekerjaan. Kemudian penumpukan bahan di gudang ya, yang itu butuh pemeliharaan. Kemudian efisiensi pemanfaatan tenaga kerja ya, dan juga tipe model peralatan produksi. Nah, jadi misalnya kayak kalian butuh dana buat kuliah. Kapan sih kalian butuh dananya? Tahun depan ataupun 2 tahun lagi. Nah, itu akan berbeda hasilnya. Karena kenapa? Nanti bisa jadi di tahun depan kalian dapat beasiswa, ada perekrutan dibuka beasiswa baru, ataupun nanti yang dibuka tahun ini cuman untuk jenis masuk yang ini hanya ada di tahun ini loh, kayak gitu. Jadi timing itu juga sangat menentukan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya barang ini 5 barang ini dibutuhkan tahun depan, ternyata belum ada produksinya, baru ada di 2 tahun lagi. Nah, jadi timing ketepatan waktu itu juga sangat menentukan untuk pengadaan barang itu atau keberhasilan dari pengadaan barang itu gitu ya. Kemudian yang terakhir, siapa sih yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi yang membutuhkan ini otomatis pasti karyawan atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan di perkantoran itu atau di instansi atau perusahaan. Nah, pegawai ini unsur yang sangat penting nih dalam sebuah proses administrasi ya. Jadi mutu perencanaan yang dihasilkan itu sangat bergantung pada tingkat kemampuan si pegawainya ya. Jadi kalau misalnya si pegawainya butuh tapi dia nggak kompeten di dalam merumuskan perencanaan kebutuhannya, ya sama aja nggak bakal tercapai tujuan instansi tersebut gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat hal-hal apa sih yang penting di dalam menyusun perencanaan sarpras. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika menyusun perencanaan itu, yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarpras ya. Prosedur pengelolaan sarpras dimulai dari perencanaan ya, pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemanfaatan, kemudian pengadministrasiannya, dan juga sampai kepada penghapusan. Nah, jadi gunain prosedur pengelolaan sarprasnya. Kemudian yang kedua, tentuin jenis, kuantitas sama kualitas sarpras yang dibutuhin. Jangan sampai cuman butuh meja tapi nggak dijelasin mau jenisnya seperti apa, kualitinya bagaimana, berapa jumlah yang dibutuhkan. Nah, jadi di dalam penyusunan perencanaan sarpras itu harus jelas, harus terperinci gitu ya. Kemudian yang ketiga, sesuaiin antara kebutuhan dengan budgeting atau biaya ya. Jangan sampai ekspektasi ketinggian, pengennya alat yang canggih ini itu tapi kemampuannya sangat minim gitu ya, nggak punya kemampuan budget yang sebegitu gitu. Jadi harus disesuaikan. Kemudian yang keempat, sediakan dan gunakan sarpras dalam kegiatan operasional. Jadi jangan sampai cuma nyediain doang tapi akhirnya alatnya nggak dipakai gitu ya. Nah, jadi harus menyediakan dan juga menggunakan sarpras dalam kegiatan operasional. Kemudian yang kelima, simpan dan pelihara sarprasnya dengan baik. Jangan sampai alatnya diadain, dipakai, terus nggak dirawat, nggak dijaga, kayak gitu ya. Kalian misalnya punya HP deh atau alat elektronik kayak komputer, tapi nggak pernah kalian jaga. Gimana hasilnya, kualitasnya? Yang ada kalian marah-marah karena nggak bisa melakukan pekerjaan kalian, tugas sekolah kalian dengan baik. Nah, sama kayak di perkantoran, perusahaan
ngebantu nih si karyawannya supaya cepet kerjanya, diadain lah sarpras ya kan. Ternyata nggak dipelihara barang-barangnya gitu, nah jadinya bakal rusak, terus nanti merugikan si perusahaan itu sendiri ya. Jangan mentang-mentang punya perusahaan, udahlah punya perusahaan ini nggak ada rasa tanggung jawab, nggak ada rasa kepemilikan ya, itu malah merugikan kalian sendiri kayak gitu ya. Nggak cuman perusahaan, kita juga dirugikan kayak gitu, karena perusahaan bakal menilai, oh ini orang-orang yang boros loh, udah diganti aja lah orangnya daripada mempekerjakan orang yang seperti ini gitu ya. Kemudian yang keenam itu kumpulkan dan kelola data sarprasnya. Nah ini berkaitan dengan pengelolaan sarpras ya. Jadi data-data sarpras ya di dalam inventarisasinya itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin ya. Kemudian yang terakhir, hapus sarpras sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi ini ada di bab penghapusan ya. Jadi bagaimana prosedur yang berlaku di dalam perusahaan itu, penghapusannya seperti apa, ya ikutilah SOP yang ada gitu ya. Oke, kemudian terakhir kita lihat untuk rangkumannya. Yang pertama, perencanaan itu adalah suatu kegiatan menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5W1H ya, yang berkaitan dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, prosedur perencanaan sarpras dalam sebuah perusahaan. Yang pertama menganalisa kebutuhan, yang kedua menginventarisasi sarprasnya, kemudian yang ketiga mengadakan seleksi, yang keempat menyediakan dana. Kemudian yang ketiga, 5 syarat perencanaan kebutuhan sarpras. Yang pertama berdasarkan pada alternatif yang ada, kemudian harus realistis, yang ketiga rencana harus ekonomis, yang keempat rencana harus fleksibel, yang kelima dilandasi dengan partisipasi. Kemudian yang poin selanjutnya, analisis kebutuhan sarpras itu bagi lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berguna. Enggak hanya dalam lembaga pendidikan, ini karena rangkuman yang ada di buku. Jadi analisa kebutuhan sarpras itu hal yang sangat berguna, karena dengan melakukan analisa nih kita bisa menghindari hal sarpras yang nggak dibutuhkan di lembaga atau instansi tersebut. Kemudian yang poin selanjutnya, menghitung spesifikasi dan jumlah alat yang dibutuhkan itu menggunakan rumus tadi, jika A sama dengan JAD dibagi JAS dikali dengan FGA ya. Kemudian yang keenam, pengusulan alat atau sarpras yang dibutuhkan oleh tiap unit organisasi itu harus didukung dengan data yang lengkap dan detail serta ditulis dengan format yang baku ya. Format yang tadi ABCDE nanti ibu share di ininya ya, di attachment, demi memudahkan bagian pengadaan dalam melakukan proses pembeliannya. Jangan sampai cuma ngusulin doang nama barangnya tanpa ngasih tahu detailnya kayak gitu ya. Oke, itu aja untuk penjelasan materi ibu pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.